Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Eskarina Rahmadini, NPM 122 dari kelas D 2017, akan mensimulasikan kelas 4 semester 1, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ferdi, silakan dipimpin. Berdoa selesai. Anak-anak, agar lebih semangat lagi, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ferdi, silakan maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Selesai. Baik, terima kasih Ferdi sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Kembali ke tempat duduk. Anak-anak, tengok kanan kiri teman kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Manan. Oh, Manan. Bilang ya kalau ke Manan, kalau tidak masuk harus kirim surat terlebih dahulu ya. Anak-anak, sebelum berangkat sekolah tadi, apakah kalian sudah sarapan? Nah, anak-anak, sarapan itu wajib ya, agar kalian semangat untuk belajar hari ini. Hal pertama untuk meraih sebuah kesuksesan adalah belajar. Belajar adalah sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun kalian bisa belajar. Nah, sekarang apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau begitu kita mulai ya pembelajaran hari ini. Anak-anak, apa kalian tahu kita akan mempelajari tentang apa? Anak-anak, kita akan mempelajari tentang keragaman budaya bangsaku. Nah, tujuan mempelajari materi ini, keragaman budaya bangsaku, kalian bisa memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Anak-anak, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, benar. Ini gambar anak Bali sedang menari. Nah, ada yang tahu pakaian adat Bali itu namanya apa? Siapa? Nama pakaian Bali itu adalah kebaya Bali. Nah, anak-anak, siapa yang pernah main ke Bali? Nah, makanan khas Bali itu apa? Nah, benar, sate lilit. Nah, tepuk tangan buat Adam. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang budaya di Indonesia. Nah, siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Minang? Nah, anak-anak, sekarang silakan berpasang-pasangan dengan teman sebangku untuk saling tukar informasi tentang asal suku yang berbeda. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang Tony silakan membacakan hasil diskusi tadi. Nah, anak-anak,
sekarang buka halaman 25. Nah, di sini ada teks bacaan tentang Hari Besar Keragaman. Nah, anak-anak tolong dibaca terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah selesai membaca, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah teks bacaan tersebut. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di bawah ini. Waktu sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil tugas yang ibu tugasi tadi? Siapa? Oh, Ani. Nah, bacakan pengalamanmu dalam perayaan hari besar lain di tempat dudukmu. Oke, beri tepuk tangan buat Ani. Anak-anak, ibu mempunyai lembar kerja yang berisikan nama pewawancara dan suku pewawancara. Nah, di sini kalian harus mewawancarai teman kalian minimal 8 orang. Nah, di sini ada kolom untuk nama teman yang kamu wawancarai. Nah, di sini ada suku. Nah, di sini ada ciri khas daerah temanmu. Nah, sekarang Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal tugas wawancara ini. Anak-anak, jika berwawancara dengan temanmu, usahakan dengan bahasa yang sopan dan santun. Anak-anak, waktu wawancara sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk dan rapikan meja dan kursi. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda? Coba Ibu tunjuk. Rizky, coba ceritakan pengalaman yang berkesan bersama teman yang berasal dari suku yang berbeda. Anak-anak, dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku, maka pastilah Indonesia mempunyai keanekaragaman yang banyak pula, dan kita sebagai seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia harus menanam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghormati kebudayaan yang sangat banyak di negara kita ini. Anak-anak, silakan buka halaman 34. Nah, di situ ada soal tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Silakan dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Anak-anak, apakah di tempat kalian ada pengrajin atau pembuat produk makanan? Siapa? Ya, Zahir. Produk siapa? Kerupuk udang. Ya, betul. Nah, siapa lagi yang di daerahnya ada produksi rumahan? Ya, Mimin. Produk siapa? Ya, pengrajin tas. Ya, betul. Siapa lagi yang bisa memberi contoh? Wendy. Ya, burdil. Benar. Ya, Wendy, membuat burdil apa di daerahmu? Ya, betul. Jadi, burdil itu mempunyai banyak macam. Yang pertama yaitu bordil yang ada di Takwo. Yang kedua, bordil yang ada di
mukena. Dan yang ketiga, bordil yang ada di peci. Yang terakhir, bordil yang ada di kebaya. Jadi anak-anak, itu semua adalah contoh dari home industry. Jadi macam-macam home industry ada 3. Yang pertama ada industri makanan. Yang pertama adalah macam-macam home industri. Yang pertama yaitu ada industri makanan. Industri makanan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya industri makanan itu apa? Nah, benar, Sela. Yaitu industri keripik, roti, selai buah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu industri pakaian. Industri pakaian. Contohnya salah satunya yang disebutkan Zahir tadi. Produksi mukena, baju, peci, tako, dan lain-lain. Yang ketiga ada industri kerajinan. Siapa yang tahu contoh industri kerajinan seperti apa? Ya, Ani. Mebel, benar. Mebel. Kemudian apa? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa mencontohkan? Ya, Rudi. Ya, benar. Anyaman, dan lain-lain. Nah, ini semua macam-macam dari home industry. Nah, coba dicatat ya di buku kalian. Anak-anak, adakah di daerahmu tempat wisata? Siapa? Amir, ya Amir. Di mana? Ya, di Batu. Apa nama tempat wisatanya? Nah, Selekta, Jantimpak, Museum Angkut. Nah, benar. Siapa lagi yang mau memberikan contoh? Siapa? Amina, ya Amina. Di mana? Di Surabaya. Apa nama tempat wisatanya? Kebun binatang. Ya, benar. Ayo, siapa lagi yang mau memberikan contoh? Siapa? Ya, Hufron. Apa nama tempat wisatanya? Buddha tidur. Patung Buddha tidur di mana? Di Mojokerto. Nah, semuanya benar. Nah, semua itu namanya adalah tempat wisata. Nah, di setiap daerah masing-masing mempunyai tempat wisata yang berbeda.
Nah, anak-anak, dari sini siapa di antara kalian ada yang masih belum paham? Oke, baik. Kalau sudah paham semua, Ibu akan bertanya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama, mempelajari tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya etnis, dan agama di provinsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami karya, hasil, dan keragaman sosial, ekonomi, budaya etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai pariwisata di Indonesia. Ibu rasa semuanya sudah paham semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, coba buka buku paket kalian halaman 40. Nah, di sini ada lembar kerja, ada gambar pakaian adat dari daerah masing-masing. Nah, di sini ada, coba tuliskan keunikan dari gambar-gambar yang di sampingnya sesuai daerah tersebut. Ibu rasa kalian sudah paham semua tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong sampah yang ada di bawah meja, kursi diambil dan dibuang ke tempat sampah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dari wabah virus yang terjadi saat ini. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.